bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pemuda GKJ Sidoarjo. Apa kabar para pemuda dan pemudi? Semoga pada sore hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun kita tidak bisa saling bertemu, tapi kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja di masa pandemi ini. Pemuda dan pemudi yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puja dan puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kesempatan indah pada sore hari ini adalah anugerah-Mu. Meskipun kami tidak bisa bertemu dan bertatap muka satu sama lain, tapi kiranya Engkau berkenan menyatukan hati kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur dalam setiap keadaan Engkau telah membersamai kami dalam pemeliharaan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami begitu rindu untuk mendengar firman-Mu, agar kegersangan jiwa kami, kerinduan hati kami, boleh tersirami dengan sejuknya akan firman-Mu. Tuhan, mampukan setiap kami untuk bisa memahami apa yang menjadi maksud tentang firman yang akan kami terima. Urapilah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami menjadi layak untuk menerima firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tetap setia berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini
terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk saudara-saudari sekalian. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengar, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah membaca bacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Dan tema bacaan kita pada sore hari ini adalah Aku mengasihimu, saudaraku. Dan renungan kita berjudul Imanmu Jangan Goyah. Saudara-saudari yang terkasih, pemuda-pemudi GKJ Sidoarjo yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua saat ini dalam keadaan baik dan prima. Baik dan prima bukan hanya secara fisik kita, tetapi juga baik dan prima secara keimanan kita. Dalam kondisi yang saat ini sedang kita hadapi bersama, di tengah pandemi yang tengah melumpuhkan sebagian bangsa kita, tentu bukan perkara mudah untuk tetap bisa mempertahankan dalam kondisi baik dan prima, secara fisik maupun secara iman. Ada begitu banyak hal yang harus berubah tiba-tiba. Ada begitu banyak kejadian yang mau atau tidak mau harus kita terima. Ada begitu banyak kesempatan yang hilang begitu saja. Semua datang begitu cepat tanpa kita bisa sangka sebelumnya. Masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa sulit yang saat ini kita alami, sungguh mengguncang setiap aspek kehidupan kita. Bahkan kehidupan tidak bisa berjalan normal seperti biasa. Kita menjadi serba terbatas. Kita menjadi serba terikat. Tidak bisa lagi dengan leluasa bertemu dan berkumpul seperti biasanya. Tidak lagi bisa berangkat ke sekolah. Tidak lagi bisa berangkat kuliah. Tidak bisa berangkat bekerja seperti biasanya. Atau bahkan ada beberapa dari kita, tidak sedikit orang yang harus rela kehilangan apa yang sudah dicapai,
kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan. Begitu tidak sedikit rencana-rencana yang sudah tersusun indah, sudah tersusun matang, harus tergeserkan begitu saja, harus termundurkan begitu saja, bahkan bisa terbatalkan begitu saja. Dengan hal-hal semacam ini, tidak sedikit orang-orang menangis karena kehilangan kesempatan, kehilangan mimpi, kehilangan rencana-rencana yang telah begitu lama ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan sulit dan terkungkung yang kita alami saat ini juga pernah dialami oleh Paulus. Dalam perikop yang kita baca tadi, yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Di sana dikatakan bahwa Paulus menuliskan betapa ia mengucap syukur kepada Allah. Kalimat pertama yang kita baca adalah aku mengucap syukur. Inilah yang dirasakan Paulus pada saat itu ketika dia menuliskan surat yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin Paulus dapat merasakan hal yang demikian? Bagaimana mungkin dia tetap bersyukur sementara dia di dalam penjara? Karena pada umumnya banyak orang bilang ketika kita dalam keadaan terkungkung, ketika kita dalam keadaan terpenjara, semangat hidup menjadi hilang, gairah hidup menjadi lenyap, bahkan kita akan menjadi sedih dan patah semangat. Inilah yang pada umumnya dirasakan orang ketika terpenjara. Tetapi tidak dengan Paulus. Paulus tetap merasakan kesukacitaan. Paulus tetap bersyukur kepada Allah. Bahwa dia mengucapkan rasa syukur dan rasa sukacitanya karena penjara tidak bisa memisahkan dia dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengatakan demikian, bahwa dia tetap bersukacita, tetap bersyukur, bukan karena dia sedang gangguan jiwa, bukan karena dia sedang mengalami kegilaan, bukan. Tetapi justru Paulus dalam keadaan yang demikian, dalam kondisi jiwa dan iman yang sangat prima. Karena di dalam penjara, Paulus tetap merasakan kedekatan dengan Allah. Dia merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan tetap membersamai, tetap memelihara dia dalam keadaan apapun. Dia secara daging dan secara jasmani memang sedang terpenjara, sedang terikat, tetapi jiwanya tetap merasa bebas. Dia tetap bersukacita, imannya tetap memancarkan sukacita dan pengharapan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana sekarang dengan kita? Ketika pergumulan itu datang, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, situasi yang serba tidak menentu, situasi yang serba tidak menjanjikan, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ketika impian, cita-cita tak kunjung tergenggam, ketika yang kita harapkan, ketika sesuatu yang kita impikan tidak kunjung tercapai,
ketika cinta yang diharapkan tidak kunjung berjumpa? Apakah kita tetap mampu bersyukur dan mampu bersukacita seperti Paulus? Bagaimana respon iman kita ketika kita menghadapi situasi yang sangat tidak kita inginkan, yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, iman akan mempertajam pengetahuan dan pengertian di dalam memaknai segala hal dalam kehidupan ini. Ketajaman pengetahuan dan pengertian itu akan mengawal diri kita berjalan dalam kebaikan yang telah dimulai Allah di dalam diri kita. Doa sekaligus nasihat Paulus di sini tegas mengatakan, sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masing-masing dari kita mempunyai pergumulan hidup yang berbeda-beda, mempunyai beban, mempunyai masalah yang berbeda-beda dan tidak sama. Namun hendaknya semua itu tidak lantas membuat kita larut dan menjadi patah semangat. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Kita mempunyai saudara-saudara yang lain yang mungkin juga mempunyai masalah dan pergumulan yang lebih berat dari kita. Tengoklah saudara-saudari kita yang lain. Ada satu kekuatan besar yang bisa menyatukan, untuk saling menguatkan, untuk saling peduli, untuk saling mengasihi seperti yang diajarkan Tuhan, seperti yang dipesankan oleh Paulus, yaitu doa. Doa adalah tali kasih antara kamu, sesama, dan kepada Tuhan. Percayalah, ketika doa itu disatukan, Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Yakinlah bahwa akan ada waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita, untuk menjawab setiap permohonan kita. Yakinlah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan waktu yang tepat. Tetaplah bertekun dalam doa. Janganlah goyah imanmu dalam setiap keadaan. Dan tetap bersandarlah hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak hanya pandai menyampaikan, kita tidak hanya pandai mendengarkan, tetapi kita bisa melaksanakan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, apapun keadaan dan pergumulan kami sungguh percaya di masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau selalu mendengar seruan kami. Perlindungan-Mu senantiasa menjauhkan kami dari segala penyakit dan virus yang membahayakan. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar badai ini segera berlalu. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur dan bersukacita seperti yang Engkau firmankan. Kuatkanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, hidup dan kehidupan kami sepenuhnya ada dalam kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri berkarya di dalamnya, di dalam hidup dan kehidupan kami. Pendidikan,
pekerjaan, jodoh, rezeki, dan apapun itu Tuhan, kami yakini bahwa Engkau telah mempersiapkan untuk kami. Bapa, di masa-masa muda kami, kiranya Engkau berikan tuntunan-Mu dalam setiap langkah kami, agar kami boleh tetap menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu melimpah di setiap lumbung kehidupan kami. Semua itu adalah karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan yang saat ini kami rasakan merupakan bukti bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kiranya iman dan percaya kami boleh tetap dan tak akan goyah untuk selalu setia dan bersandar hanya kepadamu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi diri kami Tuhan. Bapa, inilah doa dan seruan hati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian ibadah pemuda pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bisa memuatkan iman kita agar tidak mudah goyah oleh situasi apapun. Tetap kuat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersahabatlah, that a lifetime's not too long to live as friends.